Hotman Paris Show dan kali ini kita beralih sedikit kepada topik yang sedikit berbeda. Tidak kalah serunya, sudah kehadiran ibunda dari sahabat saya sendiri Vicky Prasetyo yaitu Tante Emma Fauzia dan juga tentunya ada Nia Bella adik dari Vicky. Kok Bella beda? Oh, aku pikir yang biasa adiknya. Tante Emma sehat. Ya, sehat, alhamdulillah. Luar biasa ibunda Vicky Prasetyo. Tan, walaupun dapat kabar ya kemarin ya Bang ya. Vicky ternyata harus kayaknya masuk lagi selama 4 bulan ya Tante ya? Kurang lebih. Diponis 4 bulan. Vonisnya 4 bulan, potong-potong akan dipotong? Sisa 50 hari. Oh sisa 50 hari, baik. Oke. Tadi, Silakan Bang. tadi sebelum show ini tadi Vicky teleponan sama saya. Oh Ya. iya. Vicky mengeluh begini, Bang Hotman, di mana salahku? Ya. Dia bilang gini, saya seorang suami, ini pengakuan sepihak ya. Ya. Jadi kita tidak membenarkan mana yang benar, mana Ya. yang salah. Vicky hanya mengatakan, di mana salahku? Saya sebagai seorang suami, saya pulang ke rumah, ada orang di rumah saya. Ya, ada orang di rumah saya dengan istri saya. Apa wajar saya salah? Apa wajar saya marah? Ya kalau Itulah tadi keluhan dari si Vicky. Vicky. Mana yang benar kita nggak tahu. ya tapi begini Bang, di persidangan juga bukti semua saksi-saksi apa dia kan si perempuan itu selalu bilang CCTV. Fakta persidangan itu tidak ada CCTV. Apakah Vicky akan banding? Apakah akan naik banding? Karena ada waktu 7 hari. Takutnya nanti kan oleh jaksa dituntut 8 bulan. Ya. Divonis 4 bulan, potong masa tahanan, maka tinggal 50 hari. Pertanyaannya, kalau banding bisa naik, bisa turun. Ya. Apakah sudah ada keputusan si Vicky akan banding? Kemarin sih biar kita udah musyawarah sama keluarga, Ya, tetap banding. tetap banding. Tetap Demi banding. apa? Tetap Tetap banding. Banding. Demi apa? Banding. Prinsip atau apa? Prinsip. Begitu. Saya orang Jawa Timur nggak bisa dibikin seperti itu. Oke, Tan, sorry, aku dengar kabar dari Vicky tidak akan banding, tapi ternyata akan banding. Ya aku ngomong di sini aja banding. Kenapa Tan? Pemikirannya apa? Kalau kemarin kan Vicky bilang obrolan kita ya sebagai Ya. teman-teman dekat. Dalam Mel, gue pasang badan aja biar beres gitu. Tapi ternyata sekarang ada perubahan nih. Kemarin seperti itu rencananya. Sudahlah kita jalanin 50 hari. Ya. Toh semua selesai Iya. tidak banding. Terus ada dengar lagi katanya gini Bang, aku juga mau tanya dulu. Saling konsultasi ya Tan? Iya, mau konsultasi juga nih. Katanya ini si jaksa bisa banding kembali. Bisa. Dalam praktek, jaksa itu akan banding kalau si terdakwa dihukum kurang dari 2/3 dari jumlah tuntutan. Ya, kurang dari 2/3 itu SOP di kejaksaan. Ini kan dituntut 8 bulan, Iya. Ya. tapi divonis 4 bulan. Ya. Jadi kurang dari 2/3. Iya. Jadi besar kemungkinan jaksa akan banding. Tuh. Ya. Cara yang lebih halus adalah begini. Bagaimana? Si Vicky banding, ya, Vicky banding. Kalau jaksanya tidak banding, kalau jaksanya tidak banding, buru-buru cabut bandingnya gitu. Bisa. Bisa. Berapa itu kemudian tuh Bang? Sama. Berapa bulan? Kalau mencabut berapa hari? setiap waktu. 7 minggu kemudian. 7 hari. 7 hari Jadi, kemudian. baik jaksa maupun terdakwa berhak banding dalam waktu 7 hari. Makanya dalam paling lambat hari Jumat sebaiknya Vicky banding. Kalau ternyata sampai hari Jumat jaksa tidak banding, sedangkan Vicky sudah banding, maka hari Senin Vicky boleh berpikir apakah meneruskan bandingnya atau mencabut. Mencabut. Tapi kalau jaksa sudah banding, Vicky walaupun mencabut perkara tetap perkara jalan terus. Oke. Itu sampai kemana Bang? Bisa nggak saya bertanya? Ya boleh Bang. Bang itu sampai berapa kali tahap gitu? Sampai Mahkamah Agung, sampai kasasi, sampai PK. Bisa 2 tahun lagi berjalan terus. Astaga, yang bener Abang. Ya, kalau banding kasasi terus. Semoga ada jalan keluar yang terbaik apapun itu dan diberikan kesehatan Tante Emma dan keluarga ya dan juga Vicky dan juga cantik ya sayangnya mudah-mudahan juga bisa menemani Tante Emma juga ya. Baik pemirsa kita sampai di akhir acara dan mudah-mudahan ada nilai baik dan juga ada knowledge baru yang bisa didapatkan dari tayangan Hotman Paris Show malam hari ini. Dan untuk penutup seperti biasa ada quotes dari Bang Hotman. Silakan Abang. Pemirsa, ada 2 quotes Hotman Paris malam ini. 1. Laki-laki jangan sebutkan dirimu sukses kalau istrimu menderita.
Yang kedua, kalau Anda mau menilai akhlak seseorang laki-laki apakah bisa dia dipercaya atau tidak, kamu periksa background sejarah keluarganya. Kalau dia terlalu sering cerai atau juga menelantarkan anak, maka laki-laki seperti itu tidak bisa dipercaya. Salam Hokman Pariso.